Kalau lihat hewan ini, mitos apa yang terlintas di pikiran kalian? Sembrani adalah makhluk mitologi yang sering ditemukan dalam legenda dan cerita rakyat di berbagai. Apakah kamu tahu naga Besuki yang terkenal akan kesaktiannya? Orang Batu, legenda masyarakat Batu. Diceritakan makhluk mistik. Mitologi di Indonesia sangat beragam, dari yang menyeramkan hingga yang unik. Salah satu yang cukup Garuda adalah makhluk mitologi dari kepercayaan agama Hindu. Garuda adalah makhluk mitologi dari kepercayaan agama Hindu di kawasan Asia Tenggara. Dalam agama Hindu, Garuda adalah tunggangan atau wahana dari Dewa Wisnu. Garuda digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepala burung elang dan memiliki sayap di punggungnya. Mukanya putih, sayapnya merah, dan tubuhnya berwarna keemasan. Tubuh Garuda mengeluarkan sinar sangat terang. Kadang para dewa salah mengira Garuda sebagai Agni, sang dewa api. Garuda adalah raja dari burung-burung dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Garuda diceritakan pernah mencuri amerta dari para dewa untuk membebaskan ibunya dari cengkraman Kadru. Dewa Indra menghadangnya dan bertempur hebat dengan Garuda. Akhirnya amarta dapat direbut kembali oleh Dewa Indra, tetapi Dewa Indra mengalami luka yang parah. mitologi di Indonesia sangat beragam, dari yang menyeramkan hingga yang unik. Salah satu yang cukup seram adalah Ahol, si kelelawar raksasa. Ahol sangat populer sebagai hewan mitologi yang berasal dari Gunung Salak di Jawa Barat. Makhluk ini digambarkan berwujud seperti primata raksasa bersayap serupa kelelawar, dengan bulu berwarna abu-abu serta cakar tajam di bagian lengan dan mata hitam besar. Ukurannya sangat besar, bahkan bentang sayapnya mencapai 3 meter. Dinamakan Ahol karena makhluk ini mengeluarkan suara seperti ahol yang sangat panjang. Sering terlihat jongkok di hutan dengan sayap tertutup dan rapat di tubuh. Bentuk kakinya terlihat menunjuk ke belakang atau terbalik. Diperkirakan bahwa Ahol adalah makhluk nokturnal, menghabiskan hari dengan bersembunyi di goa-goa di belakang air terjun. Pada malam hari, Ahol menelusuri sungai mencari ikan besar untuk dimakan. Dikatakan bahwa Ahol juga bisa menyerang manusia jika kondisinya terancam. Ada yang mengatakan bahwa Ahol mungkin adalah sejenis primata yang bisa terbang. Orang Batu, legenda masyarakat Batu. Diceritakan makhluk misterius ini membawa ancaman meninggal bagi para penduduk. Oleh karena itu, pamali tabu jika menyebut namanya secara sembarangan. Kisahkan bahwa orang Batu merupakan gabungan antara moyang dan lawan, serta dia memiliki kesaktian. Legenda orang Batu ini populer di daerah-daerah seperti TLC, Seram, dan lain-lain. Dalam kehidupan sosial masyarakat Mampu, mereka tuh sering mengucapkan kalimat ini selamanya, yang sampai kali baku dapat dendong orang Bati. Makna kalimat tersebut adalah jangan sampai kamu beri muka orang Bati. Mereka tuh sering mengucapkan kalimat ini karena orang Bati itu dipercaya akan memisahkan orang yang bertemu. Nah, stigma negatif orang Bati itu semakin menguat karena masyarakat sering mengaitkan beberapa kasus seperti penculikan anak, perempuan hilang, pencurian barang berharga milik masyarakat, dan sejenisnya itu dengan orang Bati. Diceritakan bahwa orang Bati itu tinggalnya di dalam gunung dan dia hanya keluar pada saat malam mencari mangsa. Ini udah mirip kelelawar ya. Nah, ketika dia bertemu mangsa yang notabene adalah manusia, manusia tersebut akan dibuat tidak berdaya dan akan dihabisi secara langsung. Apakah kamu tahu naga Besuki yang terkenal akan kesaktiannya?
Dalam laman mantra Hindu.com disebutkan Basuki atau Besuki adalah naga atau ular dalam kepercayaan Hindu dan Buddha. Dia juga muncul dalam mitologi Cina dan Jepang sebagai ular milik Dewa Siwa. Dalam cerita rakyat Bali, naga Besuki digambarkan seperti ular yang mengenakan mahkota emas dan berlian di kepalanya. Ini sejalan dengan cerita tentang asal-usul Selat Bali, di mana diceritakan naga Besuki memberikan perhiasan emas dan berlian yang keluar dari sisiknya kepada Siddhi Mantra yang menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sementara laman Wikipedia menyebut naga Besuki atau Wasuki atau Vasuki digambarkan sebagai raja ular dalam mitologi Hindu. Besuki adalah ular milik Dewa Siwa dan di kepalanya terdapat permata yang diberi nama naga mani. Di India, naga Besuki digambarkan sebagai ular kobra besar yang lehernya mengembang seperti dalam posisi ingin menyerang. Gambar makhluk mitologi ini mudah kita temui dalam cerita India masa lampau. Namun, ada kesamaan antara naga Besuki yang berwujud naga dengan naga Besuki yang berwujud ular kobra. Keduanya sama-sama digambarkan memiliki permata di kepalanya. Di Pulau Dewata, naga Besuki tak hanya hadir dalam cerita rakyat. Di desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ada sebuah pura kuno yang diberi nama Gua Lawah. Seperti namanya, Pura Gua Lawah memang berwujud sebuah gua yang dipercaya sebagai tempat bersemayaman kepala naga Besuki. Satu hal yang menarik, rakyat Bali meyakini Gua Lawah memiliki korelasi dengan Pura Besaki yang berada di lereng Gunung Agung. Pura Besaki adalah gua induk bagi semua pura yang ada di Bali. Sebagaimana yang digambarkan dalam lontar perkempa Gunung Agung, Pura Gua Lawah digambarkan sebagai representasi kepala dari naga Besuki. Sementara Pura Gua Raja yang berada di kompleks Pura Besaki adalah ekornya. Mitos yang menunjukkan adanya korelasi antara Gua Lawah dan Pura Besaki tak hanya itu. Mitologi tersebut juga berlanjut karena prosesi upacara ngaben. Pengurus pura mengatakan, setelah pelaksanaan ngaben, umat Hindu melakukan persembahyangan di Gua Lawah dan setelah itu mereka bersembayang di Pura Besaki sebagai wujud syukur terlaksananya upacara tersebut. Sembrani adalah makhluk mitologi yang sering ditemukan dalam legenda dan cerita rakyat di berbagai budaya di dunia, termasuk dalam mitologi Yunani, Romawi, dan Asia. Kuda sembrani digambarkan sebagai kuda yang memiliki sayap seperti burung dan mampu terbang dengan kecepatan tinggi, serta memiliki kekuatan supranatural seperti kemampuan penyembuhan dan kekuatan magis. Dalam mitologi Yunani, kuda sembrani dikenal sebagai Pegasus, seekor kuda betina berwarna putih dengan sayap emas yang mampu terbang di atas awan dan menginjakkan kaki di puncak gunung-gunung. Meskipun kuda sembrani merupakan makhluk mitologi, legenda dan cerita rakyat tentang kuda sembrani masih diingat dan diceritakan hingga saat ini. Kalau lihat hewan ini, mitos apa yang terlintas di pikiran kalian? Yap, babi ngepet. Ada banyak pemberitaan soal babi ngepet yang ujung-ujungnya hoax. Lalu, dari mana sih asal-usul mitos babi ngepet itu? Menurut buku cerita rakyat Betawi, babi ngepet adalah sosok siluman babi dari gunung. Ilmu ngepet ini diperoleh dari seorang kunceng gunung dengan syarat tumbal. Orang yang menganut ilmu babi ngepet bisa berubah jadi babi ngepet usai pakai rompi dan bersujud. Tujuannya apa sih? Ya lagi-lagi soal duit. Caranya, manusia yang berubah jadi babi ngepet akan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah target. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, kepercayaan adanya pesugihan babi ngepet lahir dari budaya masyarakat agraris. Zaman dulu, petani dianggap nggak bisa kaya tanpa adanya perluasan lahan. Kalau mau santai-santai dapat duit, ya ngepet. Kepercayaan babi ngepet lahir karena masyarakat agraris zaman dulu meyakini agar bisa kaya maka harus kerja keras di lahan pertanian.